Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, saya sangat percaya bahwa kita semua ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Itu sebabnya kita sudah selayaknya bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberikan waktu kita yang terbaik, memberikan perhatian kita, bahkan hidup kita di dalam persekutuan Jalan Lurus pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah pada sore hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Betsemelamim, Teila lelo enu rabun haolamim, haramim melek yomadin, Eleh Adonai karawe el Adonai et hanan, neni beora misor, alehet bedereu wele yare ito, lala betsarisa welasa. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Yang pengasih Raja Hari Pengadilan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Puji Tuhan, sore hari ini kembali lagi kita berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Kita bersyukur sore hari ini di minggu yang kedua di bulan Oktober kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari kita semua yang dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kita berada di luar negeri sekalipun, mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau pandang wajah Tuhan. Makasih Tuhan, kita mau raih berkat Tuhan sore hari ini. Lewat pujian penyembahan kita dan firman Tuhan sebentar yang kita dengar. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama dengan iman percaya kita akan pujian ini katakan. Bukan dengan kekuatanku, yes, Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku.
Sambil angkat tangan kita nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari Peganglah tanganku, jangan lepaskan, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Sekali lagi bersama dengan iman kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, yang di samping kami tidak mampu sendiri Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Nyatakan, Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Makasih Tuhan. Lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, benar Tuhan, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Makasih Roh Kudus. Lebih lagi dengan menang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, biar Dia menjadi pengharapan kita satu-satunya. Mari serukan namanya dengan pujian bagi Dia. Berikan yang terbaik sore ini. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 haleluya,
Kami percaya janji-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Dimanapun umat-Mu berada sore hari ini, kami percaya ada Tuhan di sini. Kau Maha hadir di setiap hati kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Dan pujian kami Engkau disenangkan, surga disukakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. apapun masalahmu sore ini, Menjadikan jadikan pujian dengan iman kita. dari pemenang. Yes. Ku percaya Apapun masalahmu nyatakan, Dia tidak pernah lalai buat saudara dan saya. menepati Lagi janji. dengan lembut sehingga sajikan pujian ini. Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang Kau kenal hati umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kau tidak pernah gagal. Jadikan kami lebih dari pemenang. dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Mari jemaat Tuhan sedang kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian ini dengan lebih lagi. Oh Jesus. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin sore ini Kau hadir di setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Dan kami umat Tuhan dan kami para pelayan-Mu. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap tepuk tangan kami Tuhan. Biar semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sungai sukacita Tuhan mengalir setiap hati kita. Amin. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sungai sukacitamu. Haleluya. Mari berikan tarianmu, sorak-soraimu yang terbaik untuk Yesus Raja kita. Yeay! Oh, oh, oh. La, 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 la. Makasih Tuhan. Nyatakan sama-sama dari hati kita katakan. Sungai sukacitamu mengalir Dengan suara yang keras katakan. Oh yes. Anggur sukacitamu Melimpah. dalam Haleluya. Tarian. ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab apa? Sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi dari awal katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalam Dengan suara yang keras. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu Ada dalam siapa? Nyatakan mengalir. mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikuti Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. melayani. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita. Sebab apa? Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari berikan tarian kita yang terbaik. Bapak Ibu jangan malu-malu, nyatakan
sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Haleluya. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu Di setiap waktu. sebab apa? Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir Bersamamu bersuka, di dalammu. mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. melayanimu Tuhan di dalam Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. mengalir, mengalir Bersamamu, bersuka. bersuka di dalammu. Ku rindu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam apa? di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeah. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Sukacita kita dalam Tuhan, amin. Dan pastinya sumber kekuatan pun hanya dari Tuhan saja. Allah sumber kuatku. Puji Tuhan. Wow, yes Lord. Oh, 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 oh. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. aku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti namun yang pasti kau tetap selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeay. Biar ini menjadi pengakuan iman kita. Hanya Dia milik kita dan Dia sumber kuat kita. Amin. Sama-sama nyatakan lagu ini. Oh. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang Tiada yang ku ingini di bumi, hanya siapa dengan imanmu? Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti namun yang pasti kau tetap selamat. angkat tanganmu. Yeah. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber. Yeah, yes Lord. Kuatku, oh Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Musik. Yeah.
Benar Tuhan, Dia menjadi sumber kuat kita. Makasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar komunitas saja akan pujian ini Bapak Ibu ya, komunitas. Allah sumber. Mari yang pria, tepuk tanganmu di atas kepala. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Suaranya kaum pria tidak boleh kalah. Wanita tepuk tangan dia. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama-sama. Allah sumber, 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 sumber. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber, Dia sumber. Terima kasih Tuhan, ini kekuatan kami. Kau sumber selamanya, sekali lagi selamanya. Yes Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita Diaspora. Bapak Ibu bisa mentransfernya lewat rekening yang sudah tertera dan scan QRIS. Dimanapun Bapak Ibu berada, tergerak untuk memberikan. Sebelumnya kita mau berdoa, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami yang dari hati kami, gerakan kami memberikan sukacita yang baru dan kekuatan buat kami yang terutama memuliakan nama Tuhan. Kami akan memberi Tuhan, Kau terlebih dahulu memberikan terbaik buat setiap kami. Tuhan tidak pernah lihat nilainya, tapi Tuhan melihat apa yang kami berikan dari hati kami yang ikhlas. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dalam nama Yesus dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Angkat pujian ini sama-sama dengan iman. Saat ku berjalan, kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
sekali lagi. Hanya Yesus dengan iman, penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Jemaat Persekutuan Jalan Lurus. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada minggu yang indah ini. Saudara, hari ini saya akan membawakan atau men-sharingkan firman Tuhan saudara yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 saudara. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau begitu baik kepada kami, Engkau telah memelihara kami dengan begitu sungguh ajaib Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami diluputkan dari segala hal-hal yang tidak kami kehendaki Tuhan. Bahkan kami yang saat ini mungkin ada di rumah Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan kesehatan. Dan kami tahu Tuhan, ada rencanamu juga bagi kami semua yang sedang mengalami sakit mungkin dalam kelemahan secara iman kami Tuhan. Namun yang kami tahu Bapa, firman-Mu pada hari ini akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menghiburkan kami semua Bapa. Lebih daripada itu Tuhan, firman itu yang akan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami menapaki hari-hari depan kami bersama dengan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah hanya Engkau yang nampak, hanya firman Tuhan yang menguasai hati kami Tuhan, kuasai bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang kami sampaikan kiranya boleh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya saudara, seperti saya tadi katakan, hari ini kita akan share firman Tuhan. Kita akan belajar melalui seorang tokoh saudara ya. Ini seorang tokoh perjanjian baru, lebih tepatnya tokoh ini adalah murid Yesus sendiri, yaitu Simon Petrus saudara ya. Jadi Simon Petrus kita seringkali tahu namanya Petrus, tetapi sebelum mengenal Yesus namanya adalah Simon saudara ya. Nah saudara, kita akan melihat lebih dalam bagaimana tentang kehidupan Petrus ini saudara. Tetapi lebih daripada itu mungkin kita akan sedikit nanti. Apa yang diajarkannya di dalam suratnya ini, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua saudara ya. Nah kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai 21 saudara. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin saudara. Mungkin kalau saya mau memberi judul khotbah ini adalah meneladani penderitaan Yesus saudara. Mungkin ada salah satu khotbah yang seringkali agak canggung untuk disampaikan kepada jemaat saudara ya. Biasa banyak jemaat yang kalau sudah mendengar istilah penderitaan itu kayaknya udah mulai alergi gitu ya. Waduh berat nih gitu kan saudara. Nah tetapi saudara, kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa menghindar dari firman Tuhan ini saudara. Karena kenyataannya saudara, apa yang ditulis oleh Petrus dalam suratnya ini, yaitu kita perlu meneladani penderitaan Yesus. Saudara mungkin bertanya-tanya, penderitaan seperti apa? Nah saudara, kita akan bahas saudara ya. Nah saudara, kalau kita melihat atau kita melihat backgroundnya dari penulisan surat Petrus ini saudara. Surat ini adalah surat yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di sekitar Asia Kecil saudara ya. Mungkin kalau kita lihat peta zaman sekarang itu sekitar di wilayah Turki situ saudara ya. Nah kenapa
Petrus menyampaikan surat ini, saudara. Rupanya Petrus ini pada saat itu ingin menyampaikan suatu penghiburan kepada jemaat orang-orang Ibrani. Yang lebih tepatnya adalah jemaat-jemaat Petrus, saudara. Atau umat Tuhan, umat Yesus sendiri. Nah, pada saat itu, saudara, sedang terjadi penganiayaan yang begitu parah sekali, saudara ya, kepada umat Tuhan. Petrus pada saat itu ada di Roma, saudara, tepatnya ada di dalam penjara di Roma, dan dia tahu persis bagaimana penderitaan orang-orang Kristen di Roma pada saat itu semakin hari semakin luar biasa, semakin meningkat, saudara. Dan Petrus juga tahu, saudara, penderitaan ini atau penganiayaan ini juga akan dialami oleh mereka-mereka yang ada di luar Roma, saudara. Dan itu tentu akan merambah kemana-mana, saudara ya. Petrus merasa bertanggung jawab, saudara, sebagai gembala. Dia punya alasan untuk dia memberikan harapan kepada jemaatnya, saudara ya. Sehingga dengan apa yang disampaikan melalui suratnya ini, saudara, jemaatnya akan terbangun, imannya dikuatkan, saudara. Sehingga tidak heran pada saat itu Petrus dijuluki seorang rasul iman atau bapak iman pada saat itu, saudara ya. Karena Petrus sangat betul-betul dia concern sekali memberikan surat-surat penghiburan bagi umat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami aniaya. Saudara, kita tidak bisa menghindar, saya bilang tadi. Surat 1 Petrus itu kurang lebih ada 14 kali kata penderitaan di situ, saudara. Jadi memang Petrus sedang mengajak kepada kita semua, saudara, bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan anak Tuhan. Nah, saudara, itulah yang menjadi tema utama sebenarnya dari 1 Petrus itu, saudara. Namun berita baiknya, saudara, bukan saja tentang penderitaan tok gitu ya. Bukan cuma semata-mata penderitaan, saudara, tetapi Petrus di situ memberikan surat-surat itu untuk membuat murid-muridnya itu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lebih mengenal Bapa lebih lagi. Dan dia juga mengajarkan apa yang harus dilakukan atau bagaimana menjikapi kalau mereka mengalami penderitaan itu, saudara. Kembali kepada Petrus, saudara ya. Kalau kita melihat kehidupan Petrus, seorang Petrus, pribadi Petrus, saudara, tentu kita ini serta-merta akan selalu mengingat-ingat tingkah lakunya Petrus, saudara. Tingkah laku Petrus seringkali kita lihatnya terutama di dalam Injil ya, saudara ya. Kalau kita baca dari Injil yang keempat Injil itu, bagaimana di situ Petrus adalah Petrus yang masih muda secara iman, saudara ya. Masih manusiawi sekali, saudara ya. Makanya kalau saya seringkali bilang, kalau kita mau melihat diri kita nih, kita boleh mengacak kepada kelakuan Petrus gitu, saudara. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus, dinyatakan oleh Petrus gitu ya, statement-statementnya itu seringkali mewakili kita gitu. Kita ini masih manusiawi, kita masih seringkali masih terseok-seok di dalam iman gitu, saudara ya. Nah, ada beberapa, saudara, yang saya ambil di dalam Injil, saudara. Mungkin kita masih ingat bagaimana pada saat ketika Yesus berjalan di atas air. Cuman Petrus satu-satunya murid yang minta untuk dia berjalan juga di atas air ya, saudara. Mungkin semua juga ingatlah cerita itu, saudara ya. Ada beberapa cerita yang lain, saudara. Satu kali Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ketika itu, saudara, yang lainnya menerima Tuhan Yesus membasuh muridnya, diam-diam aja gitu ya, terima aja apa yang Tuhan mau ya, jalanin saja, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus pada saat itu dia tidak mau dibasuh kakinya. Bahasanya sih memang luar biasa ya. Seolah-olah memang Tuhan tidak layak gitu membasuh kakinya gitu kan. Sehingga satu saat ada sebuah statement yang Tuhan katakan, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku kalau engkau tidak dibasuh kakinya gitu kira-kira, saudara. Nah, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Petrus langsung berubah. Pada saat itu langsung Petrus bilang bahkan, oh Tuhan kalau gitu jangan cuma kaki, kepalaku juga, tanganku juga gitu, saudara. Nah, itulah nyelenehnya Petrus, saudara ya, yang sering kali kita lihat di dalam Injil. Saudara, dia juga pernah lagi nyeleneh banget gitu, saudara ya. Dia sok tahu banget dan dia begitu merasa gagah ketika Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat malam sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus ditangkap. Petrus dengan gagahnya dia memotong telinga hamba seorang imam besar, saudara ya. Saudara juga tahu, dia merasa itu dia jadi pahlawan bagi Yesus, saudara. Yang terjadi apa? Justru dia merepotkan Yesus, saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Yesus sendiri akhirnya yang menyembuhkan kuping dari hamba seorang imam besar itu, saudara ya. Dan banyak lagi, saudara, yang dilakukan oleh Petrus. Tapi yang mungkin yang paling kita kenal, yang sangat kita paling ingat gitu, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus. Seringkali kalau kita lagi sharing tentang Petrus, apa yang terbersit langsung mengenai Petrus. Banyak orang bilang, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali gitu, saudara. Jadi seringkali hal ini membuat ciri-ciri dari Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Aduh, sayang sekali, saudara ya, seorang rasul Yesus
dan orang yang begitu berpengaruh saudara pada zaman itu. Tapi masa-masa pertama kali sejak dia kenal Yesus selama 3 tahun itu banyak hal-hal yang Petrus lakukan itu yang akhirnya menjadi hal-hal yang menegatifkan dia gitu justru saudara ya. Nah pada saat itu saya ingat bagaimana sebelum kejadian Yesus itu disalib saudara ya. Yesus sudah menubuatkan sebenarnya kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus gitu ya. Tapi pada saat itu ya itu dengan sifatnya ya Petrus dia pada saat itu bahkan sampai berkata sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara kalau dilihat di Alkitab saudara itu masih di hari yang sama itu sebenarnya. Tuhan Yesus siangnya mengatakan hal itu dan Petrus dengan gagah berani sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau aku tidak akan menyangkal engkau. Besoknya ketika Yesus ditangkap itu saudara, Yesus mau disalib saudara. Dan Yesus pada saat itu disangkal oleh Petrus saudara ya. Nah itu yang terjadi dengan Petrus saudara. Nah jadi kalau kita melihat Petrus dalam kehidupannya dia di dalam Injil, kita lihat di dalam Injil. Nah nanti setelah di dalam Injil kita melihat Petrus yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu udah berbeda lagi dengan Petrus yang ada di dalam Injil saudara. Nah karena kita sedang membaca dari surat Petrus ini ya saudara, 1 Petrus 2. Jadi sosok Petrus ketika dia menulis surat itu juga berbeda lagi sosoknya saudara. Dia udah menjadi seorang Petrus yang lebih dewasa saudara ya. Dia udah menjadi seorang Petrus yang betul-betul telah menjadi murid Tuhan saudara. Nah sehingga kalau kita lihat Petrus di dalam Injil, Petrus di dalam Kisah Para Rasul, dan Petrus yang sudah tua ketika dia menulis surat-surat kepada jemaatnya saudara, itu beda sekali. Jadi sosok yang berlainan ya saudara ya. Kenapa saya sampaikan 3 sosok Petrus yang berbeda ini saudara? Karena ini penting saudara bagi kita. Kadang-kadang kita ada di sosok Petrus yang ada di kitab Injil, di surat Injil. Kadang-kadang kita ada di posisi Petrus ketika di dalam Kisah Para Rasul. Nah saudara, yang diharapkan adalah posisi kita itu sama seperti sosok Petrus ketika dia menulis surat kepada jemaatnya saudara. Dan itulah masa-masa dia sudah melewati semua ya. Jadi dia sudah teruji gitu saudara ya. Nah kita akan lihat satu demi satu saudara ya. Ketika Petrus menjadi murid Yesus atau lebih tepatnya dia baru saja diajak menjadi murid Yesus. Waktu itu dia diajak diperkenalkan kepada Yesus oleh adiknya yang bernama Andreas saudara. Namanya waktu itu belum Petrus ya saudara ya. Namanya Simon gitu ya. Lebih tepatnya kalau lihat dari bahasa Ibraninya itu dia namanya Simeon. Sama dengan Simeon. Dia kalau Simeon itu dia mempunyai arti mendengar gitu ya. Ya mungkin Tuhan lihat ini Simeon gak cocok gitu. Karena Tuhan mau pakai Petrus. Sehingga pada saat itu Tuhan langsung mengganti nama Simon ini menjadi Petrus yang lebih kita kenal saat ini gitu ya. Namanya Petrus. Petrus itu artinya batu karang saudara. Kadang-kadang juga dia panggil Kefas gitu ya. Kefas itu sama artinya batu karang. Di dalam bahasa Aramaik Kefas, di dalam bahasa Yunani itu Petrus gitu ya saudara ya. Dari kata Yunani itu Petros asalnya. Sehingga saudara kalau kita melihat Yesus mengganti namanya itu enggak sembarangan saudara. Menjadi Petrus atau batu karang atau Kefas saudara. Kenapa? Karena di sini Yesus punya konsep untuk seorang pribadi yang namanya Petrus ini. Tentu konsep Yesus tidak sama dengan konsep kita juga sebagai manusia. Kita seringkali punya konsep diri nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau saudara ya. Sehingga kita perlu mau atau menerima untuk diubah saudara. Sehingga konsep hidup kita sesuai dengan konsep Kristus. Itulah yang seringkali terjadi perubahan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saudara ya. Kita punya konsep hidup sebelum kenal Tuhan, setelah kenal Tuhan, Tuhan rubah saudara ya. Tuhan kadang-kadang juga buat sampai kita babak belur gitu saudara. Karena beda konsep Tuhan dengan konsep kita saudara. Begitu juga Petrus saudara. Pada saat itu Tuhan mempunyai konsep hidup Petrus sebagai sesuatu yang menjadi tolak ukur. Seorang murid Tuhan saudara. Sehingga Tuhan mau dia memiliki sifat atau memiliki konsep kestabilan atau keteguhan. Gak gampang goyah gitu saudara ya. Kan sebagai anak Tuhan kita harus begitu saudara. Harus tidak goyah, tidak gampang goyah saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Nah inilah yang terjadi adalah memang proses dalam kehidupan Petrus saudara ya. Konsepnya seperti itu yang Tuhan mau tapi kenyataan yang ditunjukkan pribadi Petrus beda saudara. Pada saat itu sampai 3,5 tahun saudara bersama dengan atau paling tidak 3 tahun ya bersama dengan Yesus. Tapi yang terjadi adalah apa dalam diri Petrus?
adanya ketidakstabilan, saudara ya. Bahkan kalau kita lihat Petrus itu cenderung menurut saya nih, cenderung overacting saudara. Kalau kita ingat tadi apa-apa yang dilakukan oleh Petrus saudara ya, hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh itu saudara, kita lihat seolah-olah Petrus ini seperti seorang yang overacting saudara. Tapi apakah Yesus salah memilih Petrus? Tentu tidak saudara ya. Petrus memiliki kepribadian saudara pada saat itu. Dia pasang surut, dia seringkali berubah, dia seringkali bimbang saudara. Kalau istilah iman, kita suka bilang imannya panas dingin gitu ya saudara ya. Petrus juga seperti itu, imannya panas dingin. Bahkan dia cenderung untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Dia apa-apa gak pernah bertanya kepada Yesus gitu. Gak pernah konsultasi dulu Yesus apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus katakan saudara. Buktinya waktu dia memotong telinga seorang hamba imam besar juga. Gak ada izin dulu kepada Yesus ya. Dia langsung aja lakukan itu saudara. Nah itulah sifatnya Yesus. Sehingga saudara kalau kita perhatikan di dalam Injil saudara, ketika Petrus melakukan hal-hal yang keliru gitu, Tuhan Yesus memanggilnya dia Simon gitu ya. Simon itu ya konsep dirinya dia yang lama dengan nama yang lama Simon. Tapi setelah Tuhan Yesus melihat dia melakukan yang benar, baru dia dipanggil Petrus saudara ya. Nah, dan ini berjalan terus sepanjang kehidupan Petrus bersama dengan Yesus saudara. Sampai akhirnya Yesus mati, Yesus disalib, Yesus bangkit saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum hal itu terjadi, rupanya sosok Petrus ini telah berubah saudara ya. Ya kapan Petrus berubah saudara? Petrus mengalami perubahan ketika pada saat dia setelah menyangkal Yesus ketiga kali, dia sadar, dia ingat apa yang Tuhan pernah nubuatkan tentang dirinya dia saudara. Dan saat itu Petrus menangis, sebuah tangisan penyesalan saudara. Tangisan penyesalan itulah saudara yang kita lihat sebagai satu pertobatan saudara, atau keinsyafan yang lebih serius, yang lebih sungguh saudara. Dia mulai meninggalkan konsep dirinya yang lama. Konsep diri yang Tuhan berikan kepada Petrus mulai berlaku pada saat itu saudara. Sehingga Petrus berbeda sekali yang ada di Injil dengan Petrus yang ada di Kisah Para Rasul saudara. Di Kisah Para Rasul Petrus sudah mempunyai konsep diri. Dia sudah menjadi orang yang memiliki kepribadian. Dia sudah menjadi benar-benar menjadi batu karang seperti yang Tuhan harapkan. Bahkan dia telah menjadi pemimpin besar. Saudara, pada saat itu Petrus sudah berkhotbah saudara. Petrus berkhotbah dan dia membawa orang-orang sehingga bertobat. Dan diinsyafkan dengan apa yang diajarkan oleh dia. Dan dia beritakan tentang siapa Yesus saudara, siapa Mesias. Dan dosa-dosa orang itu yang mendengarkan firman Tuhan akhirnya dihapuskan dan orang-orang itu bertobat saudara. Dan dia juga banyak menasihati orang ketika dia melakukan misinya saudara. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul. Dan Petrus pun sudah melewati masa insyaf ini. Dia sudah telah lebih dahulu saudara ya. Ketika dia pertama kali insyaf dan nangis menyesal itu dia sudah terlebih dahulu. Nah saudara, mungkin saat ini kita bertanya-tanya. Yang dimaksud dengan insyaf itu seperti apa saudara? Kalau Petrus bisa menginsyafkan orang dan dia juga terlebih dahulu insyaf saudara. Kalau kita lihat dari asal mula katanya saudara, insyaf itu ada hubungannya dengan perubahan sebenarnya. Ada hubungannya dengan metanoia atau pertobatan saudara. Tapi dia lebih spesifik saudara ya. Karena ini adalah suatu perubahan yang signifikan atau boleh dibilang perubahan yang sepenuhnya gitu. Kemungkinan untuk orang lagi jatuh lagi gitu udah kecil lah saudara ya. Nah persoalannya saudara, kapan seseorang ini menjadi yang betul-betul insyaf saudara setelah dia percaya Yesus. Nah ini tidak sama setiap orang, berbeda-beda. Saudara mungkin kalau sekarang memperhatikan coba. Banyak orang-orang yang ketika baru saja kenal Yesus, dia langsung berubah hidupnya saudara. Langsung signifikan gitu ya. Dia langsung, ya memang sih hatinya siapa yang tahu. Tapi paling tidak dia telah menjadi berkat, dia telah menjadi terang gitu saudara ya. Kelihatan orang yang baru bertobat, wah langsung kelihatan dia benar-benar anak Tuhan yang setia. Tapi ada juga orang yang bertobat bertahun-tahun saudara. Sampai kadang-kadang orang-orang di sekitarnya ini udah bosen itu. Lu udah katanya udah terima Yesus, udah bertobat, kok hidup lu masih begini gitu saudara. Nah jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak sama dengan orang yang lain saudara ya. Jadi ada yang seketika, ada yang juga memakan waktu. Insyaf saudara bukan berarti ketika kita bergabung dengan sebuah gereja tertentu itu artinya kita insyaf. Tidak saudara ya, bukan berarti juga insyaf itu ditunjukkan kapan kita datang ke altar, didoakan altar ketika di satu acara KKR misalnya. Bukan seperti itu juga yang dikatakan insyaf. Atau insyaf itu ada ciri-cirinya ketika di gereja orang itu angkat tangan,
sambil menyembah Tuhan. Bukan itu juga saudara, bahkan baptisan juga tidak menunjukkan seseorang itu insyaf atau tidak. Tapi kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus, begitu kelihatan saudara, ya keinsyafannya. Nah, jadi insyaf adalah pengalaman yang mengubah kehidupan dia sendiri, berbeda sekali hidupnya saudara ya. Nah saudara, yang jadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita mengalami insyaf itu? Atau sudahkah kita melewati masa-masa seperti yang Petrus alami itu? Mungkin itu jawaban itu hanya saudara sendiri bisa menjawabnya saudara ya. Nah kalau Petrus kan kita sudah tahu tadi ya, ketika dia setelah menyangkal Yesus, dia akhirnya menyesal dan dia menangis saudara ya. Nah saudara, ketika Petrus menangis dan dia bersimpuh saat itu, dia menyesal saudara. Tapi kira-kira pada saat itu Petrus sangat menyadari bahwa tanpa Kristus dirinya bukan siapa-siapa. Makanya dia sampai nangis. Pada saat itu dia seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi saudara ya. Dan dia menangis, dia menyesal saudara. Kenapa? Dia merasa bahwa dia kok gak ada Yesus, ternyata dia seperti ada kekosongan saudara. Pada saat itu dia masih belum yakin kalau Yesus bakal bakal bangkit ya saudara ya. Kalau kita melihat di khotbah Yesus di bukit saudara, di Matius 5 sampai Matius 7. Kalimat apa yang pertama Yesus sampaikan? Khotbah di dalam khotbah di bukit itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga saudara, dikatakan di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, seringkali kita otak-atik ini kata-kata miskin di hadapan Allah ini apa artinya saudara ya. Memang sudah banyak orang-orang yang menggali apa arti ini, dan dalam kehidupan hari-hari juga orang Kristen banyak sudah mengalaminya, sudah menjalaninya gitu saudara ya. Miskin di hadapan Allah. Saudara, tapi saya sungguh percaya, saya sungguh yakin yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah itu adalah ketika seseorang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Tanpa Yesus dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya tidak berharga tanpa Yesus. Itulah yang dikatakan miskin di hadapan Allah. Karena orang miskin itulah orang yang merasa tidak punya apa-apa saudara. Ya, miskin di hadapan Allah tentu bukan hal yang berhubungan dengan materi saudara ya. Tetapi yang saya katakan tadi, miskin di hadapan Allah itu bisa memberi pengertian atau memiliki pengertian bahwa seseorang itu merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa ketika tanpa Yesus. Nah saudara, semoga kita, saudara dan saya juga merasakan hal itu. Kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa ketika kita bayangkan kalau kita tidak punya Yesus. Sehingga ketika kita sadar sekarang hidup kita dalam Yesus, Roh Allah udah di dalam kita menjadi memiliki pengharapan. Kita jadi memiliki konsep diri yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita saudara ya. Kalau kita lihat pada hari Pentakosta saudara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, di situ Petrus benar-benar lebih diteguhkan lagi saudara. Ketika dia menerima Roh Kudus saudara ya. Nah, sosok Petrus pada saat itu sudah jelas-jelas lebih stabil saudara ya. Tidak goyah lagi saudara ya. Tidak ada hal-hal yang nyeleneh seperti yang kita lihat di Injil. Kalau kita baca terus Kisah Para Rasul, saudara, apalagi setelah kita baca nanti di surat Petrus kepada jemaatnya saudara ya, yang kita bisa baca di 1 Petrus dan 2 Petrus saudara. Di situ jelas-jelas sekali bahwa Petrus sungguh telah menjadi orang yang insyaf sadar, orang yang telah kuat, orang yang stabil, orang yang tidak goyah lagi. Petrus yang betul-betul telah menjadi batu karang ya, atau batu karang yang teguh. Saudara, seringkali kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan memproses kita saudara. Ketika Tuhan memproses hidup kita, kita seringkali justru mengeluh. Ketika Tuhan memproses kita justru kita bertanya-tanya, Tuhan mengapa? Saudara tahu tidak, seringkali Tuhan membentuk kita melalui mungkin penderitaan kita, melalui penyakit, melalui kesusahan, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun juga saudara. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang merubah konsep hidup yang lama kita. Sehingga sesuai dengan konsep hidupnya Tuhan terhadap diri kita saudara. Nah saudara, biarlah kalau kita melihat Petrus yang berubah dari sejak dia menjadi orang yang masih labil saudara. Kita lihat di kitab Injil. Dan Petrus yang sudah di Kisah Para Rasul. Kita baca berbeda sekali. Saudara, ketika Petrus ada di Kisah Para Rasul kita bisa lihat saudara ya. Ketika bayang-bayangnya lewat pun saudara, itu bisa menyembuhkan orang, saudara ya. Jadi banyak orang yang akhirnya orang sakit, orang lumpuh, saudara, datang kepada
Petrus atau sengaja mencari Petrus. Kenapa? Orang percaya melalui bayang-bayangnya saja Petrus bisa menyembuhkan orang, saudara. Ya, itulah yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan Petrus. Itu fase kedua dalam hidup Petrus setelah di dalam Injil dan ini dalam Kisah Para Rasul. Nah, saudara, kalau kita melihatnya di dalam surat Petrus yang tadi kita baca, saudara, Petrus sudah berbeda. Petrus bisa menghibur orang lain, saudara, jemaatnya dia. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu Petrus sudah mengalaminya. Sehingga ketika Petrus sudah mengalaminya, dia bisa share kepada mereka. Petrus bisa menghibur murid-muridnya. Saudara, ketika kita mau Tuhan pakai, saudara, untuk menjadi saluran berkat, seperti Petrus, kita bisa menghibur orang lain. Kita bisa menguatkan iman orang lain. Jangan bermimpi kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Jangan pernah bermimpi kalau kita tidak pernah mau menderita karena konsep diri yang Tuhan sedang bentuk dalam diri kita. Saudara, ketika Petrus mengalami hal itu, dia telah menjadi orang yang dicari, saudara ya. Menjadi orang yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan persoalan orang-orang zaman itu. Bisa menyembuhkan sakit penyakit, saudara. Dan lebih daripada itu, kalau lihat suratnya Petrus, di surat Petrus yang pertama dan kedua, saudara, Petrus bisa menghibur orang-orang, saudara, sehingga mereka dikuatkan. Lebih daripada itu, saudara, Petrus bisa membuat orang mengerti bagaimana menyikapi sebuah penderitaan. Saudara, saya nggak mau cerita banyak-banyak tentang penderitaan-penderitaan terus, saudara ya. Tapi apa boleh buat, karena firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Menderita bagi Kristus bukan berarti sama seperti apa yang dialami oleh para martir dan rasul-rasul zaman gereja mula-mula, saudara. Karena saudara, ketika kita saat ini menjalani kehidupan ini, Tuhan mau kita memberitakan Injil. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan, saudara. Tuhan kadang-kadang izinkan kita hanya menjadi penuai, saudara. Tapi yang menabur adalah mereka-mereka yang hidup zaman gereja mula-mula. Mereka dianiaya, mereka menderita, saudara. Tapi itu tidak menjadi satu keharusan, saudara. Kadang-kadang juga Tuhan izinkan kita yang menabur. Kita perlu menderita ketika kita memberitakan Injil. Gitu, saudara ya. Mungkin kita yang menabur, nanti ada orang yang menuai, saudara. Di Yohanes pasal 4, saudara, Yesus juga memberitakan bagaimana konsep menuai dan menabur itu, saudara ya. Kita lihat di dalam kehidupan Petrus ketika dia setelah tua, saudara, dia telah menulis surat kepada jemaatnya dan bisa menjadi penghibur dan membangkitkan iman. Itulah konsep diri Petrus yang kita semua inginkan, saudara. Untuk itu kita perlu Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kita sehingga kita bisa mencapai konsep diri itu. Waktunya kapan? Saudara harus punya tekad untuk segera mungkin, saudara, berubah. Apa yang Tuhan inginkan kita berubah. Dan melalui apa? Kita belajar renungkan firman Tuhan, saudara. Sehingga melalui pendengaran akan firman Tuhan itu kita mengenal Kristus. Ya saudara, ketika kita mengenal Kristus secara pribadi dan pengenalan itu benar-benar telah teguh di dalam hidup kita, niscaya saudara kita akan menjadi orang yang Tuhan harapkan. Nah saudara, seringkali menjadi satu pertanyaan pada saat ini, lah kalau gitu, kalau sekarang kita nggak ngalami penderitaan seperti rasul-rasul dan martir-martir atau orang-orang Kristen mula-mula, apakah kita saat ini tidak mengikuti jejak Yesus, gitu kan? Nah saudara, yang seperti saya tadi katakan, saudara ya, kita mungkin pada saat ini bisa memiliki peran sebagai penuai, ya. Kita sekarang tinggal menuai saja, kita tinggal memberitakan Injil, kita tidak perlu lagi sampai dikejar-kejar oleh penguasa, saudara, sampai kita harus masuk penjara misalnya, saudara ya. Enggak perlu, bukan berarti saudara, wah saya enggak masuk penjara ya, ada teman-teman saya masuk penjara, berarti kita ini belum apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu, saudara ya. Nah, hal yang utama yang perlu kita sadari, saudara, kalau saat ini kita ada di dalam posisi sebagai penuai, posisi di mana kita tidak perlu menderita seperti mereka-mereka, ya penderitaan hari-hari bisa saja, saudara ya, kita menyangkal diri sebagai pengikut Kristus juga seringkali terjadi. Berapa kali kita dicemooh karena kita ngikut Yesus, berapa kali kita ditolak ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi tentang Yesus gitu, saudara ya, ada hal-hal kecil. Tapi ada satu pesan bagi saya, hal yang terakhir. Ketika kita mengalami seperti ini, kita tidak hidup di dalam sejarah gereja mula-mula. Ucapan syukur yang perlu kita naikkan kepada Tuhan, saudara. Dan kita perlu mengisi hari-hari ini untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alatnya.
Setiap saat ada kemungkinan, ada kesempatan kita bersaksi, kita bersaksi. Ada saat di mana kita menginjil, saudara ya. Dan kita perlu bersyukur karena kita tidak ada di wilayah atau tempat atau waktunya gereja pertama kali dibangun. Kita tidak menjadi bagian orang-orang yang menjadi martir pada zaman itu, saudara. Ya, tapi itulah ketetapan Tuhan. Kembali kita bersyukur, kita menjadi penuai saat ini, namun kita juga siap kalau Tuhan izinkan kita untuk menjadi penabur bagi kerajaan sorga. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau pada saat ini baru saja kami menyelesaikan sebuah perenungan yang tidak mudah Tuhan untuk kami mengerti. Kami tahu Bapak, apa yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan, seringkali menjadi hal yang menakutkan, hal yang menggelisahkan bagi sebagian orang. Karena Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran saat ini Tuhan yang mengajarkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hidup senantiasa santai-santai, enak-enak saja Tuhan. Bahkan kami seringkali mendengar statement, segala penderitaan itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga kita tinggal menerima berkat-berkatnya saja. Tuhan ampuni kami kalau kami memiliki konsep seperti itu tentang Engkau. Konsep seperti itu tentang kehidupan orang Kristen Bapak. Karena kami tahu Bapak, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tidak seperti itu. Kami baru saja mendengar bagaimana konsep diri yang Tuhan bentuk melalui diri Petrus. Namun akhir daripada kehidupan Petrus, dia menjadi martir. Dia menderita di akhir hidupnya Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau kami saat ini tidak ada di dalam sejarah itu. Namun yang kami tahu Bapak, Engkau tetap akan membentuk kami. Apapun yang Kau izinkan bagi kami, untuk kami Engkau bentuk Tuhan, sehingga kami boleh memiliki konsep diri yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi alat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Kami siap Tuhan untuk Kau bawa, untuk mengiring Engkau, dan kami mau menapaki jejak-jejak kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jejak kaki-Mu menuju kepada salib dan kebangkitan, bahkan Kau kembali ke surga Tuhan, adalah mempunyai bagian-bagian di dalam penderitaan-Mu. Dan itulah Tuhan yang perlu kami renungkan Tuhan, bahwa Engkaulah yang memulai kehidupan dan kami akan menapaki kehidupan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali menyalahkan tentang ajaran-Mu Tuhan, tentang menyangkal diri, tentang menyalibkan diri ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa tertanam dalam hati pikiran kami, sehingga melaluinya Tuhan kami boleh dibekali oleh suatu pengajaran, oleh sebuah konsep yang Kau tanamkan melalui seorang Petrus Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi Petrus-Petrus yang lain Tuhan. Karena kami tahu saat ini juga kehidupan kami masih ada yang di dalam posisi Petrus ketika di dalam Injil. Petrus yang masih labil, Petrus yang masih seringkali sok tahu, Petrus yang seringkali berlebihan dalam menanggapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kalau saat ini kami mau menyerahkan ibadah ini untuk selanjutnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menanamkan firman Tuhan ini menjadi bagian penting dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan menjadi berkat memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya sangat percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hambanya Pendeta Yongki Ramlan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kiranya Tuhan memakai lagi Bapak di hari-hari ke depan dengan semakin luar biasa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini, dan persembahan ini akan kita peruntukkan untuk pembangunan dan pengembangan bait Allah. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mendengar beberapa pengumuman berikut ini. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mohon perhatiannya sejenak untuk pengumuman kegiatan gereja kita GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang ini,
kita sangat membutuhkan asupan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menopang kita setiap hari. Oleh sebab itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi jam 7 pagi hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bagi Bapak Ibu yang masih mau berbagi donasi, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Jangan lupa bubukan angka 100 di belakang donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Kami terus mengingatkan untuk menyaksikan acara talk show setiap Sabtu pukul 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita selama masa pandemi tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi lewat Zoom, ibadah raya jam 10 pagi, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari merasa diberkati melalui program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan seluruh kerabat Anda supaya kita sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas perhatian untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita bisa memberi persembahan kita dengan cara scan QRIS yang ada di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bisa juga dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di dalam layar televisi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini Engkau masih beri lagi kesempatan bagi kami untuk memberi bagi pelayanan di gereja Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami, di dalam kami memberikan persembahan untuk Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu-ribu di kiri, Beribu remah di kiri, berlaksa di kanan, berlaksa di sisi ku tahu kanan. janji-Mu. Tahu janji-Mu, Yeah. Engkau bersamaku. Mari katakan, takkan pernah. Takkan pernah goyah keyakinan Pada siapa? pada dirimu. Sebut nama Yesus. Yesus Tuhanku. Hey. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, juru batu dan keselamatanku, dua tanganku, perlindunganku,
Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Saat ini Bapak Ibu kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita sampai di dalam doa berkat, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara dan doa syafaat kita bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, bahkan kami boleh mendengar akan suara Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa sukacita yang penuh yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami di dalam ibadah ini, biarlah itu boleh terus berlaku di dalam hari-hari kami, di hari-hari kami menjalani kehidupan kami, sehingga kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menyertai setiap hamba-hamba-Mu di dalam kami melakukan tugas-tugas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, pada sore hari ini hamba berdoa Tuhan untuk bangsa kami, pemerintah Indonesia. Engkau memberkati pemerintah kami, bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para gubernur, para bupati, wali kota, juga TNI dan Polri. Mari Tuhan, hikmat Tuhan tercurah bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga sungguh mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan rasa takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan sekalian, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan jalan lurus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di ujung ibadah kita sudah selesai. Di ibadah sore hari ini, Tuhan memberkati setiap kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, dan pastinya patuhi prokes yang ada. Tuhan Yesus memberkati, biar Dia menjadi sumber kekuatan kita setiap waktu. Amin. Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan panjangku selamat. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku. Terima kasih Tuhan. Kuatku dan panjangku selamat. Musik. Selamat sore Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.
Tetap ikuti acara Diaspora TV. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow. Hap, 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 hap. Mari aku jadi tepuk tangan. Allah sumber. Kuatku, Sama-sama sambil tepuk tangan kita di atas kepala. Biar dia menjadi sumber kuat kita. Allah sumber. kuatku dan bagianku sama. Sama